Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu pimpinan dan Ketua DKM Masjid Baitul Adli beserta jajarannya, hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepada kita. Hal ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian semua sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jamaah sekalian, sebagai implementasi dari ayat ini, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menginformasikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jiranahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ada 3 pesan yang Rasul sampaikan dalam hadis ini sebagai implementasi dari ayat Al-Qasas ke-77. Rasul sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Ini adalah implementasi dari wahsin kama ahsanallahu ilaik, gitu. Berbuat baik. Taruhannya adalah iman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik, khairon. Kata khairon persamaannya sama dengan thayyib, artinya baik juga. Khairon juga bisa diartikan soleh. Jadi amal soleh. Berkata yang baik termasuk amal soleh. Khairan juga bisa dimaknai dengan makna fastabiqul khairat, berlomba dalam berbuat kebaikan. Berkatalah yang baik, yang soleh, yang tidak mengganggu orang lain. Tentu dalam konteks kekinian, kata berkata yang baik bisa diimplementasikan dalam konteks misal karena saat ini kita ada pada saat era milenial yang kemudian era
teknologi dan digitalisasi, maka muncullah media-media sosial termasuk gadget dan lain sebagainya. Maka kata falyakul khairon bisa dimaknai ya kalau kita WA-an yang baik-baik saja. Kalau kita bertweet yang baik-baik saja. Kalau kita bertiktok yang baik-baik saja. Itu falyakul khairan. Nah, kata baik dalam hadis ini bisa mengandung dua makna. Makna yang pertama, memang ucapan itulah yang baik. Ucapan itulah yang berpahala. Tapi makna yang kedua, ucapannya biasa. Tapi manfaatnya, faedahnya itu yang baik. Saya ambil contoh. Ucapannya yang baik itu apa misal? Ketika kita membaca Al-Quran itu baik. Dan bacaannya itulah yang mendapat pahala dari Allah. Maka Rasul katakan siapa yang baca Al-Quran maka akan dihitung pahalanya setiap huruf. Ketika kita membaca alif lam mim thalathatul harfun. Alif lam mim 3 huruf kata Rasulullah. Alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi ketika kita baca alif lam mim itu kita sudah membaca 3 huruf, dan 3 huruf itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu perkataan yang baik dan berpahala. Di hadis lain Rasul menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan yang baik, perkataan yang baik. Misal kata Rasul apa? Al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafar. Surga amat sangat merindukan didatangi oleh 4 kelompok manusia. Salah satu dari 4 kelompok itu adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ketika kita membaca ayat-ayat dan kalamullah, itulah perkataan yang baik yang langsung mendapat pahala dari Allah. Maka Rasul wanti-wanti betul kepada umatnya itu. Kata Rasul apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wahai umatku, baca Al-Quran olehmu, fahami isi kandungannya, amalkan dalam kehidupan nyata, pasti Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk berikan syafaat kepada mereka yang gemar membacanya. Jadi falyakul khairon, yang langsung ucapannya mendapat kebaikan adalah yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua, bahwa perkataan yang baik yang mengandung makna pahala di sana adalah berzikir, zikrullah. Ucapan-ucapan zikir itu adalah ucapan yang baik. Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah baik di pagi hari ataupun di petang hari. Zikir itu adalah perkataan yang baik, falyakul khairon, dan langsung mendapatkan pahala yang besar. Dalam keterangan lain Rasul mengatakan, siapa yang setiap selesai sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, wadzalika tis'a wa tis'un, itu semua adalah 99 kali. Tamami'atan, genapkanlah menjadi 100 kali dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa orang itu walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu kebaikan namanya. Berzikir adalah falyakul khairon. Makna yang kedua dari falyakul khairon itu adalah ucapannya biasa.
tapi manfaatnya itu mengandung kebaikan. Contohnya apa? Nasihat. Ketika ada orang berbuat keburukan, kita nasihati untuk meninggalkannya. Ucapan kita biasa, bukan zikir, bukan baca Al-Quran, tapi menasihati orang tentang kebaikan. Itu juga termasuk falyakul khairan. Ada orang stres, banyak problem, kita berikan solusi, kita berikan problem solving. Itu juga bagian dari falyakul khairan, memberi masukan, memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Itu adalah falyakul khairan. Itulah perintah Rasulullah SAW, dan juga sebagai implementasi dari Al-Qasas ayat ke-77, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang kedua, dalam hadis ini Rasul berpesan juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jirana. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Di tetangga dalam konteks hadis ini tentu ya tetangga di tempat kita tinggal. Maka di Indonesia ini struktur sosial itu kan paling dasar itu rukun tetangga, RT, atau di atasnya RW, di atas lagi kelurahan, di atas lagi kecamatan, terus itu adalah tetangga mungkin. Tapi dalam konteks lain, tetangga itu bisa jadi teman sejawat, tetangga di kantor, tetangga di pekerjaan, itu juga tetangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga-tetangga itu. Ini anjuran Rasulullah. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jirana. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berbuat baiklah kepada sesama tetanggamu, teman sejawatmu, atau siapapun di antara kita. Itu anjuran Allah dan Rasulnya agar kita berbuat baik. Terakhir dalam hadis ini Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamunya. Memuliakan tamu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Maka dalam sabdanya yang lain Rasul mengatakan, al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu adalah perbuatan syaitan, kecuali 5 kata Rasulullah, yang itu sunnah. Misal di antara yang pertama, kalau punya anak gadis, kalau sudah waktunya menikah, segera nikahkan. Yang kedua, kalau ada jenazah yang sudah meninggal, segera kuburkan, segerakan. Kalau punya utang, sudah jatuh tempo waktunya untuk membayar, segera bayar. Kalau punya dosa, punya salah, segera bertobat. Nah, yang berikutnya adalah kalau ada tamu, segera hidangkan suguhannya. Jadi memuliakan tamu itu adalah perintah Allah, bagian dari orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kepada hari kiamat. Maka jika suatu saat bapak atau ibu sedang berpuasa di hari Senin atau di hari Kamis, pagi hari kira-kira jam 10 ada tamu keluarga kita dari kampung misalnya, maka sunnahnya adalah bukan kita teruskan puasa, batalkan puasa sunnah kita untuk memuliakan tamu. Ketika kita suguhi, kita ikut makan. Kan tidak nyaman juga mungkin tamu ketika kita suguhi, tuan rumah tidak makan misal, kan kayaknya nggak nyaman. Nah, ketidaknyaman itu harus dibuang jauh-jauh, maka kita pun ikut menyantapnya. Itu bagian dari memuliakan tamu. 2 pahalanya. Pahala yang pertama tadi niat puasa sunnah di hari Senin atau hari Kamis. Pahala yang kedua adalah memuliakan tamu. Falyukrim dhaifahu. Gitu. Jadi yang harus segerakan itu segera suguhi itu tamumu sebagai bagian dari memuliakannya. Inilah perintah-perintah dari Rasulullah sebagaimana implementasi dari perintah Allah, wahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Di antara berbuat baik itu Rasul ajarkan
berkata yang baik, bisa baca Al-Quran, bisa zikir, atau bisa memberi nasihat-nasihat yang baik, memberi masukan-masukan yang baik. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Tetangga dalam konteks yang sesungguhnya, yang rumahnya berdekatan dengan kita, atau tetangga dalam konteks pertemanan, baik teman sejawat atau mungkin teman sekolah kita dulu, teman kuliah, itu juga bagian dari perbuatan yang baik ketika kita berbuat baik. Dan terakhir, muliakan tamumu ketika kamu didatangi tamu dari jauh, dengan segera memberikan suguhannya. Mudah-mudahan pesan Rasulullah SAW ini bisa kita pahami dan terlebih-lebih bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.